kita bersyukur hari ini masih dikasih kesehatan oleh Tuhan. Dan mari kita akan sama-sama memulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik.
Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur, mari kita angkat lagu pujian Datanglah Kebaiknya. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Karena dialah sumber damai dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa gelisah, istilahnya merasa galau, dan kalau kita mau mencari damai yang benar-benar membuat kita bisa merasakan damai, itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian yang kedua, yaitu Kalau Aku Cari Damai. Mudah-mudahan Tuhan Yesus. Kalau ku cari ketenangan
Tak
Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini sama-sama akan kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan selanjutnya kita bergantian. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Menjadi Murid Yesus yang Baik. Tentunya kita rindu, kita ingin Tuhan menyebut kita adalah murid-murid Yesus yang baik. Firman Tuhan saat ini kita akan melihat bagaimana menjadi murid Yesus yang baik. Ada 3 hal yang akan kita lihat pagi hari ini. Yang pertama, supaya kita menjadi murid-murid Yesus yang baik. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi supaya kita bisa menjadi murid Yesus yang baik, firman Tuhan katakan, tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Yesus. Mengapa kita harus tinggal di dalam Yesus? Mengapa kita harus melekat dengan Tuhan Yesus? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus tinggal, mendekat, melekat dengan Tuhan Yesus, supaya kita tahu apa keinginan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, kalau kita tinggal dekat dengan Yesus, kalau kita melekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, firman itu akan tinggal di dalam kita. Firman itu akan bekerja luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Dan ingat, ketika firman ada di dalam hidup saya dan saudara, maka firman Tuhan katakan, ayat ini berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita percaya bahwa ketika kita dekat dengan Yesus, maka waktu kita berdoa, kita merasa enak. Waktu kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa saya dan saudara. Itu yang pertama. Jadi supaya kita menjadi murid Yesus yang baik, yang pertama, tinggal di dalam Yesus. Dekat dengan Tuhan. Kalau kita tinggal dengan Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita akan nurut sama Tuhan. Kita akan melakukan firman Tuhan. Orang yang suka tinggal dengan Tuhan, dia akan nurut sama Tuhan. Dia akan melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan mau supaya kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita melakukan firman Tuhan. Kita sabar melakukan
dekatlah dengan Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka ketika kita melakukan firman-Nya, itu tidak menjadi beban buat saya dan saudara. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan melakukan firman itu dengan sukacita. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi murid Yesus yang baik di dalam ayat ini? Kita akan lihat ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya kita menjadi murid Yesus yang baik, siap dibersihkan oleh Tuhan. Ini membutuhkan hati yang rela, saudara. Membutuhkan hati yang siap dibentuk oleh Tuhan Yesus. Siap dibersihkan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini bukan satu hal yang mudah, saudara, untuk kita lakukan. Ranting yang tidak berbuah itu harus dipotong. Sifat, karakter, tabiat kita yang tidak berkenan di hati Tuhan, itu harus dibersihkan. Itu harus dibuang. Supaya Tuhan menyebut kita adalah murid-murid Yesus yang baik. Sifat kita, karakter kita yang tidak berkenan di hati Tuhan, itu harus dibuang. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ada sifat-sifat apa yang jelek dalam hidup saya dan saudara? Mungkin kita punya sifat cemburu, melihat orang lain diberkati lebih banyak, kita cemburu. Atau mungkin kita masih suka menyimpan kepahitan. Kita mungkin masih suka mudah tersinggung, saudara. Melihat kalau ada satu kata yang kita dengar tidak menyenangkan hati kita, kita marah, kita tersinggung, dan akhirnya tidak ada damai dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana dengan sikap hati saya dan saudara saat ini? Sudahkah kita menjadi murid Yesus yang baik? Firman Tuhan katakan untuk menjadi murid Yesus yang baik itu bukan hal yang mudah ternyata, saudara. Ranting yang tidak berbuah harus dipotong. Sifat karakter kita yang tidak berkenan di hati Tuhan itu harus dipotong, itu harus dibuang. Dibuang itu harus benar-benar membutuhkan kerelaan hati. Benar-benar kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan setiap ranting yang berbuah harus dibersihkannya. Yang tidak berbuah dipotong. Yang sudah berbuah harus sering dibersihkan supaya dia berbuah banyak. Harus ada karakter-karakter dalam hidup kita yang harus dibuang supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa bermanfaat. Ini membutuhkan kerendahan hati, saudara. Tanpa kerendahan hati dalam hidup saya dan saudara, kita tidak akan disebut murid yang baik oleh Tuhan Yesus. Saudara mau disebut murid yang baik? Relakan hatimu untuk dibersihkan oleh firman Tuhan. Sediakan waktu bersama dengan Tuhan untuk selalu berkata, Tuhan, saya mau Engkau bersihkan hidup saya. Saya mau dipotong sifat karakter saya yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mungkin kita mudah untuk melakukan sesuatu. Ada hal-hal yang seringkali membuat kita bangga. Di hari-hari kemarin mungkin kita senang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu membuat kita bangga. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, perbuatan yang kita lakukan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Keegoan kita harus dipatahkan, harus dipotong, harus dibuang. Yang tidak berkenan di hati Tuhan itu harus dibuang. Dan ini membutuhkan kerendahan hati. Firman itu akan bekerja di hati yang siap untuk menerimanya. Harus dipotong. Ranting yang tidak berbuah harus dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah pun harus dibersihkan. Kadang-kadang mungkin kita merasa apa yang kita lakukan itu hal-hal yang baik, tapi ternyata belum tentu di mata Tuhan. Perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Di antara keluarga, suami istri,
anak dan orang tua seringkali berselisih paham, seringkali menimbulkan masalah-masalah yang berat. Karena ada satu yang tidak dibuang, ego kita masih besar. Biarlah kita mau berkata, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau hidup saya yang tidak berkenan ini, Tuhan, potong. Saya mau dibersihkan juga hidup saya yang tidak berkenan, supaya saya disebut murid Yesus yang baik. Siap dibersihkan, siap dipotong, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ada rasa iri hati, ada rasa cemburu, menyimpan marah yang berlama-lama, itu harus dibuang, saudara, supaya hidup kita benar-benar menikmati damai sejahtera dari Tuhan, supaya kita bisa melihat perbuatan Tuhan besar itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi murid Yesus yang baik? Firman Tuhan katakan, kita harus berbuah banyak. Berbuah banyak. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting yang sudah dibersihkan, ranting yang sudah dipotong, hal-hal yang jelek itu, ketika itu semua sudah dibersihkan, sudah dipotong, maka firman Tuhan katakan, kita berbuah banyak. Berbuah untuk Tuhan Yesus. Buah dalam perkataan, buah dalam perbuatan. Kata-kata kita harus penuh kasih, saudara. Buah yang dicari oleh Tuhan, yang Tuhan mau adalah buah yang manis. Buah yang manis itu yang suka dicari oleh banyak orang. Buah yang sedap, bukan hanya kita sendiri yang menikmati, tetapi keluarga kita, lingkungan kita, itu melihat, itu menikmati buah yang manis. Berbuah untuk Tuhan Yesus. Kita akan menjadi murid Yesus yang baik kalau kita berbuah. Berbuah itu bukan hal yang mudah. Pohon kalau mau berbuah dia harus dibersihkan, selalu dibersihkan supaya buahnya lebat. Demikian pun hidup saya dan saudara, supaya kita berbuah banyak, berbuah lebat, buah dalam perkataan, buah dalam perbuatan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, dekat dengan pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus dekat-dekat dengan Tuhan. Tuhan, saya mau berbuah. Beri saya kemampuan, Tuhan, supaya hidup saya ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Supaya dalam perbuatan saya, dalam perkataan saya tidak menjadi siap bagi orang lain, tapi menjadi berkat buat banyak orang. Seringkali kita nggak bisa jadi berkat satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang tanpa disadari kita nggak berbuah. Kata-kata kita itu menyakitkan. Kata-kata itu bisa meruntuhkan, menjatuhkan orang lain. Tapi biarlah firman Tuhan datang buat kita pagi hari ini. Kita mau berbuah, berbuah lebat, buah yang manis, buah yang sedap, dan dinikmati oleh orang banyak, dinikmati oleh keluarga kita, dinikmati oleh lingkungan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita akan berbuah banyak. Yesus berkata bahwa kita harus berbuah. Kalau kita tidak berbuah, firman Tuhan katakan, itu harus dibuang dan dibakar. Sifat yang baik, sifat yang jelek itu harus dibuang, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita berbuah lebat untuk Tuhan Yesus. Berbuah dan terus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Buah yang manis, buah yang dinikmati oleh orang banyak. Firman Tuhan katakan, kalau kamu berbuah, di ayat 8, maka kamu akan disebut murid-muridku. Tuhan Yesus senang kalau kita berbuah banyak. Bapa dipermuliakan kalau kita berbuah banyak. Ayat 8,
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita akan disebut murid-murid Yesus kalau kita berbuah banyak. Sudahkah kita berbuah buat Tuhan Yesus? Sudahkah kata-kata kita adalah kata-kata yang mengasihi, kata-kata penuh kasih satu dengan yang lain? Sudahkah sifat kita, tingkah laku kita menjadi berkat buat orang lain? Kita akan disebut murid-murid Yesus kalau kita berbuah. Buahnya manis, dinikmati oleh keluarga kita, dinikmati oleh orang banyak, dinikmati juga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipermuliakan kalau kita berbuah banyak. Orang lain akan melihat, wow, betapa senangnya mereka anak Tuhan Yesus. Kata-katanya manis, perbuatannya bagus, tidak suka menjelekkan orang lain, tidak suka menyimpan marah, tetapi mereka selalu ramah, selalu baik dengan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada pagi hari ini, hidup kita menghasilkan buah yang manis. Buah yang manis dinikmati oleh banyak orang, juga dinikmati oleh Tuhan Yesus. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan karena kita hanya singkat dalam beribadah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan lagu yang berkata, Aku berubah, sungguh ku berubah. Apa yang menjadi kebanggaan kita di waktu-waktu yang lalu, bagi kita itu enak. Perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu mungkin bagi kita itu enak, tetapi bagi Tuhan itu ternyata belum tentu manis, saudara. Di waktu yang lalu kita tidak bisa menghasilkan buah yang manis, tapi biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, kita mau berbuah dan buahnya itu manis, dinikmati oleh orang banyak, juga Tuhan menikmati dan Tuhan bermuliakan. Terima kasih. Aku berubah sungguh. Aku berubah sungguh, ku berubah. Waktuku serahkan semua, ku berubah. Aku berubah sungguh, ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah sungguh, ku berubah. Waktuku serahkan semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjadi murid Yesus yang baik, kita harus berubah. Sifat karakter kita harus berubah. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus, dan kita harus selalu mau dipotong sifat kita yang tidak dan harus dibuang, harus selalu dibersihkan lagi. Ketika kita sudah bersih, firman itu akan tinggal dalam hidup saya dan saudara, dan kita akan berbuah. Kita pasti berbuah. Buahnya manis, bukan buah yang kecut, buah yang dinikmati oleh orang banyak. Dan juga Tuhan menikmati buah yang manis dalam hidup saya dan
Saat ini saya mau berubah Tuhan. Saya mau hidup saya disebut murid Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berubah. Biarlah pujian ini bukan hanya kita nyanyikan, tapi benar-benar ini keluar dari hati kita. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Kasih yang ku kasihi, kini lenyap dan beribahi. Aku saya serahkan kepada Bapa. Sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Dan kami yang ada di sini, kami bersiap pulang dan membawa berkat yang daripada Tuhan. Turunlah dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang tulus dan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan kemenangan yang dikerjakan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.